Surga, terima kasih Tuhan. Di hari ini sungguh kami bersyukur Engkau masih mengizinkan kami pagi hari ini boleh menikmati segala kasih anugerah-Mu, nafas kehidupan, dan terlebih pagi hari ini kami boleh bersama-sama dalam satu komunitas ibadah doa Solafide. Karena itu Bapa di sorga, pujian yang kami naikkan bersama-sama di hadapan-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar firman Tuhan akan diperdengarkan, hamba-Mu yang terbatas adanya, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkataan ini sungguh perkataan daripada Engkau ya Allah, yang akan dinyatakan kepada seluruh telinga yang mendengar pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami siap menerima sabda Allah. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, selamat pagi. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar sedikit firman Tuhan ya. Dan saudara dalam berkhotbah ada beberapa bagian cara berkhotbah ya, terutama ketika menyampaikan firman Tuhan. Ada yang namanya tematik ya. Tema itu berarti berjudul yang sesuai dengan yang dikhotbahkan dengan berbagai kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang ekspositori, artinya dari berbagai macam yang dijelajah ya. Bisa jadi lewat sejarah, bisa lewat tokoh-tokoh Alkitab ataupun dalam kehidupan. Dan ada juga yang namanya tekstual. Tekstual itu berbicara teks demi teks. Dan pagi hari ini kita mau belajar khotbah tentang tekstual dalam Mazmur 73. Bapak Ibu bisa dibuka Alkitabnya ya. Mazmur 73 ini berbicara tentang pergumulan dan pengharapan. Ya, Mazmur 73 berbicara tentang pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Ya, jadi saudara, pagi hari ini kita berbicara tentang satu tokoh yang bernama Asaf. Siapa Asaf ini? Saudara yang dikasih Tuhan, dalam satu Tawarik 6 ayat 32, satu Tawarik 6 ayat 32, di sana menceritakan tentang pemilihan orang-orang yang bertugas di bait Allah, dan Daud dalam hal ini ya memilih mereka. Dan nama Asaf ini ada di dalam satu Tawarik 6 ayat 39. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, bahkan ditempatkan di sebelah kanan. Ya, saudara bisa baca satu Tawarik 6 ayat 39. Ya, Bapak Ibu yang eh, ikut dalam acara ini tentunya sudah mempersiapkan diri untuk boleh menerima firman Tuhan. Ya, dan kebenaran firman Tuhan ini tentunya saya berdoa bukan hanya sekedar acara biasa yang boleh kita lakukan, karena saudara saya percaya kehadiran kita semua adalah orang-orang yang rindu. Ya, orang-orang yang rindu menaikkan pujian, orang-orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang rindu untuk kita sama-sama berdoa. Saudara, mungkin kita tidak sadar, ya, ataupun kita sadar. Dan hari ini, saudara kasih Tuhan, saya rindu kita benar-benar sungguh rindu ikut ibadah ini. Kita duduk diam, kita mau sujud di hadapan Tuhan, ya. Bapak Ibu yang kameranya tertutup, saya berdoa kita sama-sama konsentrasi ya. Konsentrasi untuk kita sama-sama belajar. Saudara pernah mendengar satu pernyataan yang mengatakan begini, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ya, pernyataan itu tentunya kalau kita lihat ya dalam sekitar kita, dalam kehidupan kita, kita memiliki yang namanya iri. Kenapa? Karena
Ya, mungkin kita rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin melayani, bahkan mungkin sudah berkhotbah, ya. Saudara, ternyata kehidupan kita jauh daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang hidup di luar kasih Allah. Mereka begitu berhasil, kaya raya, ya. Saya kalau lewat perumahan-perumahan elit, saya geleng-geleng kepala, saudara. Saudara tahu kalau lihat rumah orang kaya, tiangnya aja mungkin ada dua tiang ya. Tiangnya yang segede pelukan kita begini ya. Itu harga satu tiang bisa ratusan juta, saudara, ke situ kan. Iya kan? Sementara ya jujur aja saya beli motor ngutang, saudara kan. 20 juta ngutang loh. Itu tiang saja bisa 200 juta. Tiang yang segede pelukan kita nih. Tiangnya aja. Ya kalau kita sadar eh, melihat mereka, haduh, luar biasa. Nah, firman Tuhan sudah dikasih Tuhan dalam Mazmur 73 ini dimulai dengan satu pernyataan Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, khususnya yang ada nama-namanya di layar, ya. Saya percaya kita pasti berkata Tuhan itu baik, Allah itu baik. Tetapi pernyataan ini kemudian saudara yang dikasih Tuhan dilanjutkan oleh seorang Asaf. Ayat yang kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Saudara, mengenai terpeleset ya, saya sebulan lalu mengalami yang namanya terpeleset dan saudara di kepala belakang saya ini kemarin memar ya, karena saya di rumah saya itu ngisi untuk minum ya, kita ngisi tong-tong gitu ya, yang segede 1,2 meter dan segede pelukan beginilah apa lebarnya. Jadi ketika kita minum, masak, ya semua dari tong itu kita endapkan ya, kita isi dan saya isi karena udah setengah, saya isi, saya sambil nonton TV, saudara kasih Tuhan sore-sore banjir. Jadi banjirnya itu dari dapur sampai ke kamar. Jadi karena saya asik nonton TV, istri saya di kamar. Ini air nggak? Wah, langsung loncat tuh. Wuh, dan lari. Saya kejedut saudara, karena udah banjir, jadi penuh. Jadi kepala saya, ini saya tuh kena nyium-nyium keramik lah, jatuh terpleset. Sehingga mengharuskan dia harus ke dokter lah. Ya puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan berkat dukungan doa kita semua. Ya, tidak ada hal sesuatu pun yang dikhawatirkan. Ya, karena CT scan menyatakan, bukan saya yang menyatakan, CT scan mengatakan Bapak tidak ada apa-apa. Ya puji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, Asap, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan di gereja, dia berkata, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Ayat ketiga dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada kalanya bahkan dalam kehidupan kita, kalau kita melihat orang-orang di dunia ini, ya, orang-orang yang tidak bertobat atas dosa-dosa mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, kalau kita amat-amati
Aduh, betapa menyenangkanlah hidup mereka. Rumah mewah, ya, rumah mewah, mobil mewah. Aduh, bukan mungkin bagaimana orang non-Kristen itu oh, berbicara, ya. Mungkin mereka eh, jalan-jalan terus ke luar negeri. Aduh, tetapi saudara kasih Tuhan, pernahkah kita bertanya-tanya sebagai seorang Kristen, apakah itu berharga? Pernahkah kita bertanya-tanya, apakah Tuhan itu berharga? Mungkin kita bertanya dalam hati kita. Kalau kita lihat orang-orang yang di luar Kristen, mereka tampaknya diberkati. Ya, ayat keempat dikatakan sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tumbuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Ya, mereka tidak kena tulah. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati. Bahkan saudara ayat ke-9 berkata mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual. Saudara ayat 13 dikatakan begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Saudara, Asap sampai berkata loh, sia-sia. Karena lihat siapa? Lihat orang-orang yang berhasil tampaknya. Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Siapa di antara kita yang bisa berkata, ih Tuhan, kenapa aku rajin berdoa, rajin ke gereja, aku tidak nakal, aku melayani Tuhan, aku berkhotbah. Kenapa Tuhan? Ayat 14 kan sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Wah, sedih. Asap berkata, kena hukum setiap pagi. Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah saya ingat dihukum sama Pak Guru pakai penggaris kayu. Ibu Rose pernah kali ya? Penggaris kayu 1 meter doang. Wah, tangan gini nih. Wah, wah kaki. Pak. Aduh, sakit. Ini asap sudah dikasih Tuhan bilang. Setiap pagi dihukum. Saudara, ayat 16 dikatakan begini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, Asap berkata, bagaimana? Dan Asap mencoba untuk memahami, bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan bagiku. Setiap kita pasti mengalami yang namanya kesulitan ketika kita hendak memahami segala rencana Allah dalam kehidupan kita. Ayat 17 ini sudah dikasih Tuhan. Mari kita perhatikan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Wow, Asap ternyata mendapat pencerahan dari Tuhan. Ayat 18 dikatakan,
Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan sehingga mereka hancur. Betapa binasanya mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis karena kedahsyatan. Seperti bermimpi pada waktu terbangunnya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudara, Asap mendapat pencerahan dari Tuhan. Saudara, di antara kita yang hadir, ada yang sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Ada yang aktivis gereja. Ada yang menjadi pelayan. Atau juga bahkan hanya sebagai jemaat. Asap sadar. Asap sadar sudah dikasih Tuhan. Kesadaran Asap ini, coba kalau seandainya dia tidak sadar, dia ikut-ikutan ya. Saya ingat seorang menteri sosial ketika zaman COVID, orang Batak marganya batu bara ya, tertangkap korupsi bansos. Dia orang kaya sudah dikasih Tuhan. Ada lebih dari 3 kalau nggak salah perusahaannya. Tetapi kenapa bisa sampai terjerat dengan hal-hal yang demikian? Saya nggak tahu. Tetapi sudah dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, wow, ada mega korupsi triliunan. Wah, mereka luar biasa. Bisa sampai demikian. Bahkan terakhir, Pertamax, Pertalite disulap jadi Pertamax. Marga Siahaan pula itu. Aduh, amsyong lah. Iya kan? Kita beli Pertamax ternyata Pertalite. Hanya gitu ya. Waduh, saudara, saya berdoa bagi hari ini kita mungkin mengalami yang demikian. Kita melihat orang itu, wah, rumah tangganya luar biasa, ya, istrinya seksi, bukan kayak di rumah katanya kan, atau suaminya, ganteng banget. Waduh, kita apa? eh, kita hidupnya resesi, mereka selalu mengadakan resepsi gitu kan. Dalam dunia ini sudah dikasih Tuhan, hal itu mungkin sah-sah saja. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, sudah dikasih Tuhan, memang bisa terbakar cemburu. Kita bisa iri hati. Tetapi peganglah firman Tuhan ini. Bahwa ternyata semua hal itu hanya fana. Hanya sementara. Dan kejatuhan mereka, seperti firman Tuhan tadi itu, habis, lenyap. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Asap menyatakan satu pernyataan yang luar biasa. Tetapi ayat 23, tetapi aku tetap dekatmu dan engkau memegang tangan kananku. Marilah kita berkata, aku tetap dekatmu Tuhan. Persoalan masalah pergumulan, Engkau Allah yang memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Perhatikan saudara, dengan nasihat setiap hari kita ikut ibadah ini. Tentunya nasihat firman Tuhan
akan menolong kita melangkah dalam kehidupan kita yang nyata. Nasihat firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita menjadi satu tuntunan. Dan kemudian saudara ayat 24, kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Saudara, saya menerima kepejabatan sebagai seorang pendeta pembantu itu tahun 2008. 2007 akhir November saya mengikuti yang namanya pendidikan yang akhirnya melahirkan satu kesempatan untuk meraih gelar sarjana teologi. 2012 September saya menyelesaikan kuliah saya dengan hasil ya IPK 3,2. Saya jujur banget saudara. Kan di Solapide ini kita ada, saya nggak tahu hari Selasa kali atau hari apa, ada eh, belajar bahasa Ibrani ya. Ketika Kamis, belajar, hari Kamis. ya, ketika belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu, saudara, belajarnya kalau kita nulisnya dari kiri ke kanan, kalau bahasa Ibrani dan Yunani itu hampir mirip bahasa Arab ya, dari kanan ke kiri. Waduh, salah titik saja kacau, saudara. Jadi artinya nggak sama. Nah, kemudian saudara, yang menjadi sukacita saya katakan hal ini 2012 saya selesaikan kuliah saya, 2013 saya wisuda. Wisuda biasanya adalah pas ulang tahun Sinode Gereja Betel Indonesia, Oktober. Nah, Oktober saudara, Desember itu ada kumpulan orang Batak, 8 kumpulan itu mengadakan Natal. Dan saya dipercaya menjadi pengkhotbah. Jadi sekitar 1.000 orang, saya disuruh menyampaikan firman Tuhan. Ketika saya bertanya sama mama saya, kan orang ini, orang Batak ini, kalau seorang pendeta harus punya jubah. Kalau punya jubah, saya nggak punya kan. Mama saya bilang, waktu itu mama saya masih hidup. Udah pakai aja jubahnya, katanya jubah wisuda, toga gitu kan. Iya juga ya. Habis bagaimana pendeta HKBP kan jubahnya terus ada putihnya di sini kan. Saya bagaimana menyamar jadi pendeta HKBP kan begitu. Saudara akhirnya eh, Ibu di Ibu Ibu Heni Gunawan, pimpinan HRD saya bersama dengan Michael Bobby, Pak Edward, ya kita beli aja stola katanya. Yuk kita patungan. Gila saya bilang. Sampai hari ini aduh saya bilang terima kasih Tuhan ada seorang ibu Katolik loh. Dan sampai hari ini hubungan saya dengan Ibu Heni itu dia selalu kirim ucapan lah. Ya meski sudah tidak satu perusahaan gitu ya. Ibu Heni luar biasa bagi saya dan dia orangnya cukup bersahabat gitu. Ya, yang lain teman-teman selain Bobby ya, selain yang lain udah goodbye gitu. Tapi ya itulah seorang Ibu Heni diberkati Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan saya. Sehingga saya berdiri, saudara. Di hadapan satu ribu, 1.000 orang. Saudara, dari ayat yang tadi, ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Saudara, gelar pendeta pembantu, kalau sekarang sudah tidak ada, yang ada pendeta pratama,
Pendeta Maria dan Pendeta Penuh. Dari 2008 sampai hari ini, saya masih pegang tuh Pendeta Pratama. Dan bagi orang Batak, tidak ada pendeta pembantu, tidak ada pendeta Pratama. Jadi dipanggil Pak Pendeta. Jadi saya bilang apa kan gitu, Pak Pendeta gitu. Jadi ya sudah. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Hedot udah pendeta penuh. Ya karena dipanggil bagaimana ya? Masa saya harus jelaskan, saya masih begini. Ya sudahlah. Jadi kalau ada di sini ada pendeta atau Siduhu Pak Ato, waduh, puji Tuhan ya buat hamba-hambanya ya karena ya seperti orang bertanya, Pak, teman-teman saya sudah pendeta penuh, saudara. Jadi sudah ada sebagian besar bahkan ada yang sudah jadi wakil gembala dan segala macam. Saya tidak ada panggilan untuk menjadi gembala. Karena jadi gembala itu harus panggilan dan tidak mudah. Dan dalam hal ini sudah dikasih Tuhan, ayat 24 tadi mengangkat aku dalam kemuliaan. Saya bersyukur ya. Dalam hal ini saudara, saya berdoa kita semua diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Bahkan ayat 25, mari saudara perhatikan ayat 25 ini. Ini luar biasa. Kalau bisa perlu catat, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Yesus tidak ada yang kita ingini. Ayat 25 Asaf berkata, tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Bahkan perhatikan, ini luar biasa. Sekalipun dagingku dan hatiku, ayat 26 ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tandanya kita nih, innalillahi, innalillahi wa innalillahi rajiun gitu ya. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Tidak ada di bumi selain Kau Allah. Asap menyatakan kepada kita pagi hari ini. Engkau Allah tetap sampai selama-lamanya. Sebab sesungguhnya ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu, perhatikan. Siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, mari sama-sama katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi saudara yang mendengar perkataan ini, ayat 27 ini disimpulkan oleh Asaf. Tetapi aku, tetapi saudara yang hadir di sini, ada berapa orang kita hari ini? Ya, ada 22 ya. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala kebaikannya. Saudara adalah saksi kebaikan Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, cemburu itu bisa meninggalkan Tuhan. Cemburu itu bisa meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, akhir daripada renungan pagi hari ini, saya mau katakan Allah itu baik, titik. Mari sama-sama katakan Allah itu baik, titik. Amin. Allah itu baik, titik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku berkata Allah itu baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Jadi segala kebenaran firman Tuhan ini, biar kiranya Tuhan memberkati. Dan setiap kami yang boleh
mendengarkan perkataan sabda Allah ini. Tuhan sempurnakan lewat Roh Kudus sehingga kami beroleh kekuatan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, banyak kelemahan kami, banyak pergumulan kami, banyak masalah yang kami hadapi. Tetapi pagi hari ini kami mau berkata, Allah itu baik, cukup bagi kami, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, silakan hambanya, adikku Michael Bobby. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Edward untuk renungan pagi hari ini menguatkan setiap kita untuk kita yang merasa iri dengan orang-orang fasik, tapi kita percaya kita memiliki Tuhan yang dahsyat yang memelihara hidup kita, yang membawa kita naik kepada kemuliaan, dan tunggu waktu Tuhan, percaya Tuhan akan memberkati kita dan melindungi memelihara hidup kita. Allah kita setia. Tuhan memberkati Pak Edward, pelayanannya Pak Edward, dan semakin lebih lagi melayani dan menjangkau memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, memberkati istri dan anak-anak. Tuhan memberkati Pak Edward dalam pelayanan. Tuhan berkati selalu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Pokok doa kita akan didoakan oleh, ada dua pokok doa yang akan didoakan nanti. Yang pertama akan didoakan oleh, saya lihat catatan saya, Ibu Emi. Ibu Emi, pokok doa yang pertama. Ibu Emi masih, ya ada. Ibu Emi, pokok doa yang kedua oleh Bapak Pendeta Joko, lalu ditutup dengan doa berkat Bapak Pendeta Christian. Ya, Bapak Pendeta Christian Panjaitan. Ya, Bapak Pendeta Christian Panjaitan ya. Ada Pak Kris, ada Pak Christian Panjaitan ya. Bapak Pendeta Christian Panjaitan. Pak Joko tidak ada, digantikan mungkin. Ya, mungkin Pak atau Bu Dian. Ya, baik. Ah, itu saja untuk pokok doanya, didoakan oleh Ibu Emi, doa pertama dan doa kedua Pak Ju oleh Budian, lalu ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Christian Panjaitan. Ya, silakan Budian, ada yang mau disampaikan? Ya, Shalom. Selamat pagi sobat-sobat Solapide. Makasih untuk hambanya, Pak Edward. Suaranya udah semakin bagus. Puji Tuhan. Kacamata baru ya. Wow, jeli banget, Pak. Bercahaya. Makasih Cakep. karena ini ukuran kacanya udah nggak pas, jadi harus ganti. Ya, makasih. Ya, itu saya terkesan dengan apa yang disampaikan orang fasik itu. Satu aja, karena kemarin saya melihat ada satu wanita yang koruptor, tapi masih dengan tenangnya dia berfoto begini-gini loh, saudaraku. Nggak ada rasa malu, perasaan bersalah gitu. Itu apa namanya?